dia tahu aku nangis, aku berdarah-darah kan. Dia bilang, ini terakhir kali kamu self harm, dia bilang. Gak peduli, pengen nangis aku. Gak peduli satu dunia ini gak sayang kamu. Sementing aku sayang kamu, katanya. Dia menerima ya masih ya. Tapi orang habis pergi, dia bilang, meskipun ibumu, ayahmu gak sayang kamu, kamu gak punya teman, sementing kamu punya aku. Minasan konnichiwa. Halo. Welcome to podcast lagi with Mama Udon Deep Talk. Hari ini aku mau ngelanjutin Deep Talk yang kemarin tentang cerita pertama kali ketemu sama Papa Udon. Tapi cerita hari ini aku nggak sendirian seperti biasa. Aku ditemenin sama saksi hidup aku, best friend aku, and also my lovely brother, the only one, Dono. Halo. Welcome back. Ketemu lagi. Apa kabar? Baik, Cece gimana? All good. Ya. Stay gorgeous, janda ini. Asik. Kemarin kita udah bahas tentang ini ya, ketemu Kondosan dari awal. Yes. Dari restoran. Pertemuan awal banget. Terus kayak langsung ngajak foto. Iya. Terus akhirnya trip ke Jogja. Terus Kondosan pulang ke Jakarta dan surprisingly masih di chat. Yes. Terus habis itu waktunya udah habis, udah sejam nggak kerasa. Makanya sekarang Cece juga mau lanjutin ya Don ya. Bener. Lanjutin cerita yang itu Minasan. Jadi berarti gimana Cece? Kan habis dari Jogja nih, happy banget nih. Happy. Ngomongin tentang pernikahan ya. Future plan segala macem, terus cocok gaknya dan kamu awalnya takut ya? Takut gak dikontak lagi, ternyata dikontak lagi. Nah terus nextnya gimana Ci? Nah setelah itu kan Kondosan tuh tetap ngontak aku kita LDR-an. Bilang gimana dia? Setelah dia landing ke Jakarta, aku pikir tuh hubungan ini tuh udah kayak ya hubungan cuman jalan-jalan biasa. Angin lewat. Ternyata itu menjadi kayak deep romance yang bener-bener berjalan. Dan aku ngerasa kayak, oh gini ya enaknya ya menjalani hubungan sama orang yang serius mau nikahin kita, yang serius juga cintanya itu equal gitu loh. Maksudnya sama-sama tertarik, bukan aku yang bucin doang gitu. Karena selama ini tuh kebanyakan Cici yang bucin doang. Jadi tuh effortnya tuh ke aku terus. Tapi yang ini tuh cowoknya juga effort back ke aku gitu loh. Respon. Jadi kayak oh gini ya rasanya dicintai. Oh gini ya rasanya itu menjalani hubungan yang enak timbal gitu. balik. Cece nggak perlu ngemis-ngemis perhatian, chatan meskipun LDR itu percaya banget. Meskipun dia big boss, dia bos besar, aku cuman kasir doang. Drakor banget ya. Tapi itu nggak pernah tuh Cece dibikin cemburu, curiga atau apapun itu ya. Karena dia tuh komunikasinya very lebih baik lah ketika kita udah berhubungan fix kita ini mau serius gitu. Berarti dia pulang ke Jakarta nih, terus ngabarin, terus kirim-kirim foto. Nah kita tetap kontekan, teleponan. Udah tuh mulai berani teleponan karena Cece bahasa Inggrisnya udah mulai agak lancar. Udah mulai teleponan, terus habis itu kita udah mulai, dia udah bilang bulan depan, aku kan udah balik ke Surabaya kan. Terus dia tuh bilang Februari tanggal segini kamu mau nggak ke Jakarta? Dia bilang kamu harus tahu aku tinggal di mana. Karena kalau ada apa-apa sama aku, kamu biar tahu harus kemana. Dan itu menurut aku kayak, wih orang bener-bener apa ya, serius banget. Bukan yang kayak main-main terus nanti hilang kayak gitu. Sering banget, banyak banget. Terus dia ngasih opsi, kamu mau ke Jakarta dulu, tahu aku tinggal di mana, atau kita ke rumahmu dulu. Terus aku bilang, Pak. Bukan Pak sih, Hani, kalau di Indonesia itu rules-nya itu lamaran dulu. Atau kalau enggak itu minta izin dulu ke orang tua. Jadi aku tuh prefer kamu, seru banget ini. Kamu datang ke rumahku yang ada di Probolinggo. Itu Februari ya? Februari. Berarti kita ngechatnya Januari, tapi planning buat Februari. Cepet banget deh. Dan which is Februari waktu itu deket-deket
apa ya, angpau atau apa gitu, Imlek waktu itu. Terus habis itu kondosan tuh bilang, oh ya, it sounds good gitu, I like it, oke. Coba minta cuti lagi sama manajer. Jadi karena kan LDR ya, Ndo. Jadi aku tuh selalu kayak ngambil jatah libur tuh mepet-mepet biar bisa libur panjang ya. Libur panjang karena trip kali ini tuh kan mau ke rumah mama yang ada di Probolinggo gitu kan. Nah, hari itu datang tuh hari itu. Jadi kita memang mau janjian. Aku udah di Surabaya nih ceritanya. Udah balik dari Semarang, udah di Surabaya, udah kerja lagi di Surabaya. Cuman di Surabaya tuh aku nggak jadi kasir. Aku jadi hall. Hall itu yang tugasnya ngangkat piring kotor. Oh, berarti yang ngangkat piring kotor, ngelap meja. Di meja-meja. Iya, lebih downgrade lagi lah. Aku tuh hall. Oke. Dan aku nggak apa-apa. Aku apapun sectionnya aku jalanin gitu. Nah, terus kan kalau di kasir itu kan nggak sekeringetan di hall ya. Di hall itu benar-benar kecut. Terus kita harus ngangkat piring kotor. Terus kita tuh benar-benar harus capek. Wis kayak minyakan mukaku. Nah, aku tuh udah harusnya pulang jam 8 tank. Tapi itu hari itu rame banget. Aku tuh udah gregetan. Gue mau pacaran Asem. Gue mau pacaran nih gitu. Tapi toko masih rame. Toko masih rame. Aduh, nah, pacar aku udah nungguin aku gitu. Aku harus spend time waktu buat pulang, mandi dulu, make up lagi, ketemu di restoran, makan bareng gitu kan. Datenglah tuh kondosan tuh. Aduh, langsung 8:30 ke outlet tuh. Aduh. Dalam keadaan aku ngelap sendok, ambek ngelap sumpit, ambek ngelap piring, wes kalau no alis, kalau no make up, minyakan aku ngelap gini. Cepetan kan kalau kita itu di hall sebelum pulang tuh kita ada side job, ngelapin piring-piring kotor dulu, sendok-sendok dikeringin gitu kan. Aku udah bau banget. Aku ngerasa hari itu aku bau banget. Gak pernah sebau itu. Gak pernah sebau itu dan gak sekotor itu. Aku ngerasa kotor banget. Aku gak pede. Datang, woi orangnya cukut. Gak say hello ke manajer, gak say hello ke siapa-siapa, langsung ke tempat cuci piring, salaman ke aku. Gini, apa kabar? Loh, ini orang apa? Aku terus kayak salah gini kan. Baik Pak, baik. Ya baik, aku tapi gak berani ngeliat muka soalnya aku lagi gak perform. Rambut aku urai, berantakan, terus gak pakai alis, terus udah ngelengo semua, makeup udah aku hapus, kan udah mau pulang kan. Terus habis itu dia salaman aku, si orang gak apa-apa tak melihat aku segini nih, aku gak perform loh iki, aku takut dia #run. Terus dia gimana? Terus dia kayak, apa kabar? Terus habis itu, oh iya baik Pak, semua orang ngeliatin aku loh. Akhirnya manajer, semua teman-teman tuh ngeliatin loh, kondosan ini datang kok langsung nyalamin Fanny. Gak ke office dulu nyalamin manajer, gak nyari manajernya siapa, langsung ke Fanny. Ada apa nih? Ada apa? Semua udah, saya kayak nervous, kaget, malu karena aku tahu aku tuh rendah, aku merasa rendah. Aku merasa aku tuh kasir, terus sekarang hall, terus cuci piring apa, tapi dia tetap loh respect to me loh. Kok bisa ya Ji? Gak tahu, dia tuh tetap datang ke aku, terus hai apa kabar, terus gini. After this we eat together ya, kayak gitu. Ya. Wah, aku bilang, wah you come here, aku ngomong. Ya, I want to see your face. Kayak, dalam hatiku, wah, enggak, jangan sekarang, nanti aja aku tak make up dulu. Belum touch up nih. Terus kayak, better to you see Fauzan first ya. Oh iya. Terus dia ke Fauzan lah. Satu-satunya di outlet yang orang Probolinggo itu kan cuma aku ya. Semuanya kan orang Surabaya. Nyeplos lah nih kondosan. Hey Fauzan, tomorrow I will go Probolinggo. Oh, ngapain kondosan? I will go to my friend house. Nah kan kita backstreet kan. Oh gitu. Terus tepat besok itu aku cuti. Kesepil dia dong. Gitu, maksudnya apa? Kan aku kan kita ini lagi backstreet, tidak ada yang tahu hubungan kita. Tapi dia kayak, besok aku ke Probolinggo. Ya Fauzan ya curiga, besok ya. Sampai kapan? Ya after this, I go this. Dicocokin sama schedule aku cuti. Lah kok match, arek loro iki. Lo. Dar! Langsung do. Habis itu Fauzan itu liatin aku kayak,
ini ngapain lagi nih cewek nih? Kamu nge-guide Big Boss kayak gitu. Terus langsung abis kondosan nyalamin aku kan aku pulang nih. Aku tuh kan love language-ku gift, aku suka ngasih kan. Kamu ngasih apa? Nah di depan Marugame itu ada kayak counter jual mochi ice cream tapi Chinese New Year. Aku mau beli itu, kita makan malam itu gitu loh buat dessert. Diliatin aku. Sama satu kantor? Satu outlet diliatin, aku jalan kemana diliatin gini. Ayo kemana? Kondosan di mana? Kondosan makan ramen babi di sebelah Marugame. Pada saat itu belum mualaf dia ya. tuh makan ramen babi. Terus aku kayak, aku lewat ramen babi itu. Terus dia bilang, Kondosan gini, Bye honey, gini. See you later ya. I eat dinner ya. Oh ya. Aku ngibrit, lari. Saya kayak bener-bener malu karena dia melihat aku di sisi aku paling rendah, paling kotor lah. Aku berkata belum well perform. Aku nggak suka dilihat ketika aku tuh nggak perform. Belum versi terbaik ya. Nggak bersih, nggak mandi gitu loh. Terus aku ngerasa, wih, gawat nih, dia udah ngelihat aku di versi aku terworst-nya, pasti ilfeel nih orang. Enggak loh. Ternyata? You still beautiful katanya loh. Karena dia orang asing gitu kali ya. Mungkin ya. Orang asing gitu ya. Dia ngelihat apa dari kamu ya? Maksudnya kayak kalau kita mikir orang Indonesia, pasti kan di kantor lebih banyak yang cantik kan. Daripada di outlet gitu misalnya. Kenapa ya kok mau nih menurut kamu? Jadi aku nggak main. Kamu pernah tanya nggak lebih? Aku emang nggak main dokondo. Cuman mungkin ini salah satu tips ya. Aku tuh setiap hari batin namanya dia. Khususnya Nilaruhi Hajime Kondo, Minal Muslimin wal Muslimat. Aku kirim Al-Fatihah. Itu bahkan dari pertama kali ketemu sampai ketemu Januari sampai detik hari ini. Kamu sholawatin terus tuh? Aku Al-Fatihahin terus aku selalu bilang sama Allah, ya Allah, bolak-balikan hati orang ini untukku gitu. Kalaupun memang dia jalannya menjadi umatmu, ya gak apa-apa lewat pernikahan ini gitu. Manjur dong. Manjur, mungkin karena itu juga batin ya. Kita bawa doa dulu terus. Dan itu kamu sering setiap kayak misalnya kerja kamu batin? Loh, sehari itu aku bisa 100 Al-Fatihah, 200. Kamu tahu kan aku kuat zikir. Iya, Cici kuat banget. Zikir aku kuat banget. Kalau puasa jujur aku nggak kuat. Ibadahku, kalau kamu kuat puasa kan. Kalau Cici kuat zikir, kuat tahajud, aku tuh kuat. Tapi yang 5 waktu sih agak bolong-bolong. Jadi kalau batin sesuatu aku tuh bisa sekuat itu. Tak batin terus. Mungkin karena 100 kali ya? 100 lebih bisa. Wah. Sambil kerja aku kayak khususan Nilaruhi gini-gini. Makanya mungkin dia hatinya terconnection ya. Dan itu akhirnya kebawa sampai sekarang. Mungkin dulu khususan Nilaruhi namanya, sekarang khususan Nilaruhi Hajime Kondo bin Minoru Kondo, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sekarang ada Allahumma firlahunya itu. Karena itu untuk yang meninggal kan. Ya Allah, aku minta ampunan untuknya. Tetap sama, doanya tetap sama. I see. Dan sekarang juga doa itu aku pakai ke anakku. Ditambahin ke Kazuki itu a'udzubika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Jadi kayak minta perlindungan ke Allah supaya anakku ini dijaga dari segala kezoliman makhluk lain lah. I see. Apapun itu. Berarti itu kunci doa juga. Ya. Selain pap seksi. Terus mungkin aku atraktif ya. Mungkin Kondosan ini tidak pernah menjalani hubungan semanis itu kali ya. Semenarik ini dengan wanita. Mostly dia itu cewek-cewek yang dia jalanin itu mantan pacarnya, mantan istrinya, pasif gitu loh, Do. Emang kamu ngelakuin apa yang spesial ke Kondosan tuh? Aku tuh caring banget. Udah makan belum? Coba fotoin makannya. Lo kok belum makan? Perhatian. Kamu di mana? Udah pulang kok belum pulang? Nah, dia tuh dari dulu tuh nggak pernah ditanyain itu. Bahkan dia yang selalu proaktif ke pasangannya. Bahkan dia yang nanyain, Jadi waktu sama aku tuh kebalikan, shifting banget. Jadi dia ngerasa, aku nggak usah effort nih, anak udah sayang banget sama gue gitu. I see. Itu yang dia rasain ke aku. Jadi bisa dibilang aku tuh caring, loving, terus habis itu service dia banget gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau ketemuan ya, Do. Ya, saya aku siapin apa. Berarti act of service banget. Terus aku kusu-kusu pundaknya, aku gini-giniin kayak
Itu dia seneng banget. Dia tuh seneng banget karena setelahnya kayaknya dia om keringnya nggak pernah dikusuk-kusuk ya. Jadi sama aku kusuk-kusuk gitu. Langsung ngerasa beda. Langsung beda. Dia ngerasa kayak dia ngerasa sangat dimuliakan dihargai, ya. Dimuliakan kayak dihargai lah ya sama aku itu. Oke. Nah, berarti ketemu tuh kan di outlet. Terus habis itu malamnya aku udah tuh mandi tuh. Aku nggak tahu lagi restoran, aku kan nggak tahu dulu tuh kayak aku nggak tahu GPS gitu-gitu loh, ya aku kan pesen taksi ya, masa aku pakai Bemo atau pakai angkot, nggak tahu lagi. Zaman itu belum ada ya? Ada sih, cuman di Surabaya aku nggak tahu yang jalur ini ke ini mana, Damri itu nggak tahu yang mana. Terus akhirnya naik taksi lah, taksinya juga agak on. Aku bilang, Pak ke restoran ini, dia kayak tahu-tahu nggak tahu aku nyasar, jadi argonya mahal jadi 200.000. Itu aku marah banget, buat aku yang UMR 3 juta bayar segitu 200.000 mahal banget. Terus kondosan tuh udah kayak nungguin aku sambil kerja laptopan gitu di restoran tuh sampai malam banget, sampai restorannya mau tutup, tapi dia tetap happy banget nyambut aku. Terus di situ dia kayak hangat, kayak welcome, I miss you so much, you look so beautiful. Kita makan, kita ngobrol, terus aku diantar pulang ke kosan. Baru besoknya aku trip ke Probolinggo itu. Kan di Probolinggo itu nyewa mobil seperti biasa, nyewa mobil Surabaya ke Probolinggo, drivernya juga. Itu waktu itu kamu masih kecil ya? SMP kali SD ya? apa ya? SMP sih. SMP ya? SMP ya. Kamu masih ingat nggak memorinya gimana? Kalau dari aku sih, kondosan bule jujur. Kayak bule ya? Iya, terus kayak kok bisa sih Cece dapet ini gitu. Jadi waktu itu aku kan udah nyampe tuh Probolinggo tuh. Waduh, makanan apa ya? Terus aku ke restoran kan, di Probolinggo kan restoran cuma satu ya, Sumber Hidup itu kan. Aku bungkuslah makanan banyak, habis 1 juta kalau nggak salah. Yang banyak kata kondosan. Itu kita nggak pernah makan ya? Nggak pernah makan, gue. Terus kalau pesta doang ya, itu pun jarang banget. Terus beli, nenekmu makan babi nggak? Ini ada babi nggak? Bungkus babi gini-gini kan. Soalnya nenek kita Buddha ya. Terus jadi kayak dibeliin lah pokoknya semua. Aku nyampe rumah, kondosan tuh duduk. Dia kan bisa ngomong Chinese language sedikit ya. Dikit-dikit ya? Dia tuh ngomong sama Nai-Nai. Oh iya? Nai-Nai itu nenekku ya, anyway. Jadi dia tuh kayak ngobrol kayak dari mana, gini-gini. Bisa ngobrol gitu. Terus habis itu, mama itu udah kayak gini. Kayak takut aku sebenarnya. Aduh, mampus nih gimana ngomongnya yang dibawa. Cerita dari mana nih? Cerita dari mana yang dibawa juga om tua ya kan. Nanti mamaku mikir, umur berapa kondo? 56. Umur berapa kondo gini kan? 45. Oh, saya 50, 45. Saya hampir 50. Terus dalam hatiku, apa mama mikir iki harusnya jadi pasanganku, kudu jadi pasangan salah anakku. Salah channel kok jadi kayak gini. Ternyata soalnya mama sama kondo tuh beda 6 tahun doang. Mama lebih tua 6 tahun gitu. Terus ya udahlah, intinya kita makan, dikenal sama adik-adik juga, sama nenek kita makan. Terus kondo tuh bilang sambil tak translate, kita mau serius, kita mau nikah. Mama tuh masih kaku hatinya karena kan pertama kali yang approach anaknya mau menikah, mau serius tuh kayaknya aku deh. Benar. Kayaknya yang bener-bener ngomong ya, itu kayaknya aku. Di antara semua keluarga berarti kamu nikah duluan ya? Aku nge-approach duluan tapi yang nikah Cece duluan. Oh iya. Terus habis itu udah mama tuh masih kaku. Terus aku bilang, "Mah, wis tala diterima aja. Nanti transferannya tak tambahin." Langsung approval. Oh gitu ya, nah oke. Sama mama di-approve. Berarti artinya adalah si kondosan ini adalah siap dan aman dah. Iya, aku tuh mau bilang sama mama, jangan khawatir berada di adanya orang yang tepat ya. Adanya laki-laki ini tuh bukan untuk mengambilku dan untuk tidak bakti kepadamu. Laki-laki ini tuh datang untuk malah mengcover kehidupanmu, mengcover keluarga kita. Dia mau menerima ya, Je? Mau menerima loh, Do. Aku bilang, aku kalau resign, itu kita udah ngomongin resign juga ya. Aku disuruh resign sama kondosan. Aku bilang, loh aku kalau resign aku gimana? Aku bayar asuransi, terus asuransi pribadi aku punya. Terus aku harus transfer mamaku, adik-adikku masih sekolah. Terus bilang, I can cover everything. Dia bilang, berapa sih pengeluaranmu? Aku bilang, sekian juta, bisa, aku cover. Kamu resign aja gitu. Ya sebenarnya itu pengeluaran kecil ya buat dia. Cuman
nggak semua orang kaya, nggak semua laki-laki yang mapan tuh mau berbesar hati mengcover semua spendingnya pasangannya kan. Bener. Dan dengan kejujuranku ya aku bilang kalau misalnya aku nggak kerja aku gimana. Akhirnya Kunusan bilang ya udah aku yang cover. Terus aku juga mikir kalau misalkan aku nggak kerja gimana nih gitu. Akhirnya sempet tuh dilema tuh sama customernya Marugame itu aku sempet ditawarin Bakti BCA. Kerja jadi talent gitu, pindah. Udah sampai interview sih, udah psikotes semuanya udah lulus, tinggal last interview aja. Tapi ya hatiku jatuh ke Kondosan. Terus aku juga bilang aku mau dong sekolah pramugari gitu. Maksud aku kalau memang nih orang asing main-main sama aku ya udah aku kan toh jadi pramugari anyway, aku bisa jadi sesuatu. Jadi aku minta di sekolah pramugari. Cuman sekolah pramugari itu kan dan jadi pramugari itu kan nggak bisa nikah dalam waktu tertentu. Iya, nggak boleh nikah. Jadi kayak sedangkan Kondosan kan tujuannya menikah gitu loh. Jadi nggak bisa, nggak cocok. Terus semua opsi udah dijalanin, udah didiskusiin ya jatuhnya memang aku harus resign. Terus pindah ke Jakarta. Di situ dia bilang kamu harus kuliah. Aku bilang, aku gak mau kuliah, otakku itu udah tua, aku bilang. Aku tuh udah buntet, terus dia bilang, nanti kalau kamu pindah ke Jakarta, kamu harus kuliah. Dia bilang, aku tidak bisa, dia bilang gini, aku tidak bisa membekali kamu harta, tapi aku bisa membekali kamu ilmu. Kalau kamu suatu hari nanti ada apa-apa sama aku, minimal kamu bisa bertahan hidup sama anak kita, dengan pekerjaan yang tidak requirement-nya SMA. Maksudnya dia pengen aku requirement-nya lebih tinggi, mungkin S1 dengan ekspektasi pendapatan lebih baik. Make sense. Karena one day kalau dia wafat, aku bisa menafkahi anakku tuh better gitu loh. Jadi lebih mandiri. Benar. Jadi udah dari perkenalan sebelum menikah pun Kondosan tuh benar-benar well prepared tentang Cece tuh. Secara education, financially juga. Makanya aku ngerasa wah nih orang benar-benar apa ya? Memikirkan masa depan banget, padahal kita belum ada di titik itu gitu loh, masih proses. Akhirnya ngobrol sama mama udah oke, pulangnya kita langsung cari cincin, langsung lamaran Kondosan ngasih cincin kan, terus Kondosan juga pakai cincin loh dia loh. Jadi selama kita engagement itu belum nikah, dia ke kantor kemanapun udah pakai cincin itu dan tidak pernah dilepas sampai dia wafat. Masya Allah ya. Iya. Terus habis itu udah aku juga pakai cincin, ya kita engage gitu. Jadi kayak ya benar-benar serius dan menurut aku tuh penting ya karena kan dengan statusnya yang big boss besar, dengan status aku nggak mau juga dijadiin kelinci percobaan juga kan. Bener, khawatir lah ya. Khawatir. Oke, terus habis itu langsung proses pernikahan ya, Ji? Terus aku langsung resign, terus habis itu ngurusin proses pernikahan, semuanya prosesnya di Jakarta. Itu masih belum mau mualaf dia. Oh iya, proses mualafnya gimana, Ji? Kan susah tuh kalau kamu nggak satu agama kan? Bener, dia belum mau mualaf karena menurutnya dia itu ada beberapa teman-temannya yang ya ini no offense dan ya ada beberapa orang yang misalnya orang asing itu kan ini sudah umum sih sebenarnya yang mereka itu cuman akad nikah atau syahadat itu hanya untuk persyaratan menikah aja. Tapi kalau masalah iman kan kita nggak pernah tahu ya. Ada yang cuman sampai di mulut aja. Nah Cece itu benar-benar nggak bisa menikah dengan laki-laki seperti itu karena aku ngerasa berat banget menjalani pernikahan dengan laki-laki yang beda jalan ibarat kata. Long story short, aku udah tanya-tanya sama dia. Awalnya dia tuh memilih yang jalan yang pertama itu. Yang asal aja. Tapi? Terus aku bilang, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi dia tetap, aduh nggak apa-apa. Yang penting kan pernikahannya lancar. Gak lama Allah kasih dia sakit. Jadi Kondosan itu sebelum akad itu, dia tuh demam tinggi. Udah Cece bawa ke rumah sakit, dicek nggak apa-apa. Oh nggak sakit apa-apa? Nggak ada sakit apa-apa, kayak kecapean gitu, darah semua oke, tensi oke. Terus habis itu dikasih obat demam, tetap demam. Nah terus di situ aku tuh kayak batin, ya Allah bimbinglah lisanku untuk menyampaikan
niatan baikku supaya dia seiman denganku, aku bilang. Oke. So, aku bilang, Hani sakit ya? Iya, katanya. Aku boleh ngomong nggak sama kamu? Iya boleh. Aku Ini bilang. waktu dia sakit nih? Dia sakit di sofa nih ya, kayak mau gigil gitu, dia demam. Aku tuh lo sayang banget sama kamu, Hani. Aku pengen suamiku di dunia ini kamu, di surga itu kamu. Tapi aku sedih. Terus dia tanya, kenapa sedih? Iya, kamu itu cuman suamiku di dunia, tapi di akhirat kita bukan suami istri. Kok gitu? Iya, soalnya surgaku ke kiri, surgamu ke kanan. Gak ketemu. Terus misalnya kamu nanti sakaratul maut, aku nggak tahu cara mendoakan kamu sakaratul dengan keimananmu apa. Kamu Buddha, Kristen, kamu kan ateis, aku nggak tahu caranya. Begitupun juga denganku, kalau aku yang sakaratul maut, kamu mau talkin aku dengan cara Islam pun, kamu nggak tahu caranya. Kamu doain aku pun, doanya nggak nyambung. Aku tuh sayang banget sama kamu. Ngomong gitu kamu ya? Makanya aku pengen suamiku di dunia itu kamu dan di akhirat kamu. Terus bisa nggak kamu mu'alaf biar kita satu surga, satu dunia satu akhirat, aku bilang. Terus dia nggak langsung memutuskan karena jujur 47 tahun ateis, susah banget, tidak beragama, dan orang Jepang itu memandang agama kan sebagai budaya ya, bukan sebagai faith atau keimanan. Jadi membuat orang convert tuh gak gampang loh. Jadi dia butuh waktu. Dia bilang kasih aku waktu, aku mau belajar dulu, mendalami dulu. Ya aku juga menghargai. Dan menurut aku itu bagus. Ketika dia mau mencoba convert, tapi dia cari-cari sumber-sumbernya dulu, itu lebih well appreciate. Oh jadi dia bilang oke, tak pelajari dulu gitu? Iya, aku tak belajar dulu, kasih aku waktu. Siapa ini Muhammad? Siapa ini Allah? Kenapa hijab? Kenapa babi gak boleh? Kayak gitu-gitu loh. Dia mau pelajari itu semua. Dan dia beli loh bukunya loh. Dari Amazon, dari semua tentang Muslim, tentang Rasul, tentang Muhammad, tentang seniat apapun, seniat itu. Bahkan kalau kamu tanya kenapa kita harus pakai hijab, dia bahkan lebih tahu daripada aku. Kenapa babi itu haram? Dia bahkan lebih tahu daripada aku. Alasan yang lebih konkretnya, dia tuh lebih tahu. Karena logik dulu dia ya? Logik dulu, dan dia historical, dia kan suka baca kan. Jadi dia tuh gampang ingat orangnya. Dan setelah dia baca, terus Cece kan waktu udah kuliah itu kan Cece punya bisnis makaroni. Cece tuh mau endorse salah satu artis Islam gitu loh, anaknya Ustadz. Nah, Ustadz Alwinari, Arifin siapa gitu, aku lupa. Dia udah meninggal. Terus habis itu anaknya itu yang mu'alafin kunusan di Pacific Place, syahadat. Itu aku seneng banget. Itu sebelum nikah ya? Ya aku bilang hari ini aku ada endorse ini, ketemu sama anak Ustadz, tapi dia selebgram, mau endorse makaroniku ke dia. Kamu mau nggak sekalian syahadat ke dia juga? Terus dia bilang, ya oke. Dan di hari itu dia syahadat dan aku happy banget. Perasaannya gimana, Jay? Yo, aku ngerasa waktu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu aku kayak wow, kayak gini ya jalannya ya. Kamu ngerasa sangat dicintai gak, Jay? Aku ngerasa kayak dicintai. Aku ngerasa dia sangat-sangat berkorban sih. Dia bilang gini, apapun agamamu aku ikut. Kalau kamu Buddha, aku tuh ikut Buddha, dia bilang. Oh gitu? Kalau kamu Kristen, aku ikut Kristen. Karena aku akan mencintai Tuhan yang istriku cintai. Katanya. Waduh. So kayak, wih, boleh-boleh nih orang. Asik. Itu udah tingkatan tertinggi perasaan gak sih? Iya, dan aku juga sebenarnya nggak expect dia langsung kayak, sholat gak Anda? Iya. Jika tidak, Anda akan ditambah di neraka. Kayak, ayo dikurangi. Babinya, ayo alkoholnya. Aku nggak se-straight itu sebenarnya, karena dia bayangin dia hidup kayak gitu tuh 47 tahun kan. Bener. Harus apa ya, apalagi dia orang yang logik. Bener. Kadang laki-laki dikasih tahu hadis, dikasih tahu ilmu dari perempuan tuh dia kayak resisten. Jadi harus dengan cinta dan kasih, pelan-pelan. Tapi dengan ujung-ujungnya ya, dengan dia sakit, dengan dia akhirnya wafat, itu tuh kayak Allah menyelamatkan dari yang nggak boleh, dari yang babi, dari yang hammer. Itu tuh dia nggak makan sama sekali, sakit kanker juga tuh. Dan sebelum itu dia juga berlatih untuk mengurangi itu. Karena dia benar-benar trying hard untuk nggak sekedar
convert tapi juga mengimani juga. Dan itu susah ya, 47 tahun. 47 tahun. Setelah itu Cece dengan sadar diri ya. Cece dikuliahin sama kondosan, Cece pilih kampus yang paling murah. Berapa Ji? 150 SPP-nya sebulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Paling murah tapi aku bilangnya 1,5 juta. Ya nambah Allah, bensin ya, maaf Ani. Terus tapi kondosan tuh sebenarnya udah tahu harganya dan berapa, nggak ada masalah. Dia tahu soalnya ongkosnya kan tinggi. Aku kan nggak naik motor dong waktu itu, naik Gojek. Oh iya benar. PP ya. Awal-awal kondosan agak pelit sih orangnya kan belum nikah, yang jatuh hati sehati-hatinya gitu loh. Dia masih tetap yang apa ya? Masih was-was ya. Controllable. Terus dia meskipun udah nikah pun masih belum percaya hartanya 100% sih. Masih di tahun ketiga baru percaya. Terus habis itu udah. Nah, persiapan menikah, akad nikah selesai, Cece kuliah, Cece tetap jualan makaroni. Ya, aku sadar dia bayarin kuliahku, nafkahin keluargaku, aku nggak bisa minta banyak. Aku beneran akad nikah, nggak ada dekor sama sekali. Iya, itu gimana, Ci? Kan kamu saksi nikahi Cece kan? Di rumah, di apartemen ya, di apartemen di Punawarman tuh. Terus cuma nasi kuning ya. Nasi kuning pun bukan tumpeng loh. Nasi kuning yang bungkusan doang kan. Cuman kotakan. Kotakan. Itu sangat, aku ngeliatnya sederhana banget. Pernikahan sing paling sederhana tak lihat lah. Iya kan. Dan itu impianmu sekarang ya. Terus Cece juga make up biasa, pakai baju biasa. Di apartemen biasa ya? Di apartemen biasa, no dekor, fotografernya teman kuliahku, tamu-tamunya teman kuliahku juga. Itu pun paling 5 orang ya, 6 orang. Udah akad selesai. Karena menurut aku, ya inilah yang aku tunggu-tunggu, akad ini gitu. Sebenarnya aku tidak peduli siapa yang datang, harus gimana. Yang penting ada bukti, ada proses halalnya. Ada proses halalnya, karena setelah halal itu sudah terjadi, ya aku lebih ngerasa firm ya sebagai perempuan ya, karena kemana-mana juga bisa go public finally, nggak sembunyi-sembunyi lah. Dan legal secara agama, secara apapun secara gitu. hukum. Bener. Jadi Cece kalau kemana-mana go public, gak sembunyi-sembunyi gitu loh. Soalnya sempat pas mau siapin pernikahan itu, mau ke sini, mau ke situ, takut ketahuan orang kantor, takut ketahuan orang outlet, takut jadi omongan. Soalnya aku kan baru resign juga kan gitu. Ya kayak gitu. Kalau resepsinya gimana Ji? Nah sebenarnya aku nggak mau ada resepsi, karena aku bener-bener. Sebenarnya dari kamu sendiri sebenarnya nggak mau? Aku nggak mau, karena aku bener-bener nggak mau ngerepoti suamiku. Akad aja cukup ya? Akad aja cukup. Aku aja dikasih waktu itu cincin tunangan kita jual, kita upgrade ke cincin nikah, nambah cuma 2 jutaan, terus diukir nama masing-masing, udah itu tok jadi cuma 5 juta. Maharnya. Maharnya tuh kalau berarti sangat dimudahkan. Mudah sekali. Aku tuh sangat memudahkan kondosan sekali. Dan aku tuh gak mau mempersulit dia ya, karena sebaik-baiknya wanita kan yang memudahkan ya. Itu. Menurutku. Jadi aku mudahkan dia untuk meminangku. Terus ya prosesnya lancar. Habis itu setelah nikah, aku nggak mau ada rame-rame, ada party-party, karena pasti costly, dan aku tahu aku nggak kerja kan jadi aku nggak mau ngerepoti. Tapi dia bilang aku ini GM, orang kantor tuh harus tahu, soalnya orang kantor tuh taunya itu aku tuh masih sama ex-wife gitu loh, padahal aku udah cerai gitu. Gimana, terus ya udah terserah, akhirnya nyiapin lah party. Resepsi kecil-kecilan intimate banget, orang kantornya dia doang. Nikah itu akad Oktober, Desember itu Cece itu ada pesta lah untuk ya kita menikah gitu. Dan itu heboh banget sih, aku yakin. Pasti teman-teman Marugame satu outlet yang dulu gitu kayak wih nikah nih. Kamu melihat dirimu sendiri juga gak expect ya? Nggak expect, tapi aku benar-benar nggak peduli sih. Sudah nggak peduli, sudah nggak mikirin mereka, karena ada satu momen aku tuh buka HP-nya kondosan. Nah di situ tuh ada Facebooknya kondosan kan. Kondosan tuh di DM sama temanku satu outlet. Dan dia tuh ngejelek-jelekin aku. Gak suka ya sama kamu? Aku ingat banget namanya. Aku ingat banget orangnya. Terus dia bilang, Fanny tuh lo gini. Terus aku jujur waktu itu masih mental health aku nggak stabil. Aku langsung self harm. Jadi kamu langsung marah sih?
marah ke diriku sendiri. Ngerasa bersalah. Ngerasa bersalah, terus ngerasa nggak dicintai, aku ngerasa unwanted, aku ngerasa gagal karena calon suamiku ini mengetahui atau dilapori sama temanku sendiri, which is itu sebenarnya nggak benar gitu. Terus habis itu respon Kondosan gimana? Kondosan langsung pulang tuh, dia tahu aku nangis, aku berdarah-darah kan, langsung pulang. Dia bilang, denger aku ya, dia bilang, itu marah banget dia lihat aku darah-darah kayak gitu. Dia bilang, ini terakhir kali kamu self harm, dia bilang. Gak peduli, pengen nangis aku. Gak peduli satu dunia ini gak sayang kamu. Sementing aku sayang kamu, katanya. Dia menerima ya, masih ya. Tapi orang yang pergi. Dia bilang gitu, dia bilang, meskipun ibumu, ayahmu gak sayang kamu, kamu gak punya teman, sementing kamu punya aku. Jadi sejak saat itu aku kayak oh iya, aku punya dia. Jadi lebih kayak bergantung banget gitu loh. Kayak oh ya, aku gak apa-apa, satu dunia gak suka aku gak apa-apa, teman-temanku iri, benci, atau orang tuaku atau siapapun itu gak suka aku. Yang penting ada suamiku yang sangat sayang sama itu aku. Udah cukup ya? Udah cukup. Beneran loh, kamu nanti nikah kamu ngerasa suami adalah teman istri, sahabat istri, satu-satunya yang istri punya. Jadi jangan kaget kalau nanti kamu udah nikah, pasanganmu itu benar-benar kelingi ke kamu, gandoli kamu, berharap semua hidupnya ke kamu, lebih kayak ya gimana, kalian juga nanti akan satu kasur, satu ranjang, satu piring, satu gelas gitu. Kalian tuh satu gitu. Jadi ya bener aja, yang akan tahu sifat asli kalian tuh pasangan kamu, bahkan bukan orang tua sebenarnya. Itu benar. Dan sejak saat itu aku ngerasa makin firm. Bahwa kayak wah ini orang. Iya. Ngerasa apa sih? Kayak sebelumnya ngerasa X, setelahnya ngerasa apa? Sebelumnya aku ngerasa tidak pernah dicintai, unwanted, tidak diinginkan, perempuan yang tidak berharga. Dan kalau melihat, yang aku takut tuh kalau Kondosan tuh tahu ada omongan yang belum tentu benar dari orang lain tentang aku, dia akan berubah pikiran dan aku kehilangan dia. Ternyata enggak dong. Berarti kamu awalnya takut dia akan ninggalin kamu, tapi ternyata dia masih akan stay. Dan dia tuh bilang, aku tidak peduli, aku tidak percaya apapun yang ada di luar. Karena aku percaya apa yang keluar dari kamu, masa lalumu punyamu, ya itu udah berlalu. Yang penting kan kamu sekarang masa depanmu sama aku. Yang tahu Fanny sekarang nih ya aku. Yang lalu-lalu aku nggak peduli. Karena aku juga punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Kondosan itu bilang gitu, aku juga punya masa lalu dan ya mau sampai kapan kita tinggal di masa lalu, katanya. Ya udah, kita ini fokus masa depan. Terus saat itu pikiranku berubah, jadi kayak benar-benar mindful, enjoy pernikahanku sama dia. Dan belajar, benar-benar belajar loh, jadi istri tuh gak gampang. Living together kan akhirnya. Wow, orang Jepang sikat gigi di kasur ya, buset, kayak gitu. Beda culture ya, Jay? Wah, shock banget, Pak. Sumpah. Iku rodok, terus dia juga shock banget be aku kan. Orang Indonesia pup gak di pintunya tutup ya. Ya kan suami istri, kayak ini kenapa sih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kayak halal gitu loh, dia makan apapun makanannya sumpit. Nah, sumpah. Kayak kuah? Bisa pakai sumpit kan disusup. Oh gitu. Iya, apapun makanannya sumpit ya. Apapun sumpit, terus dia gini, terus kalau aku dilihat dia apapun makanannya sumpit, dia ke aku apapun makanannya tangan. Terus kayak kadang jorok gitu, terus kayak dia tuh sikat gigi tuh bisa di kasur sambil sek per gigi, sek. Pelan-pelan gitu ya. Terus habis gerakan kiri ganti sek. 20 menit ada dia. Sampai aku sering banget nganterin dia scaling. Dokter tuh bilang, Pak, gusinya terlalu naik.
Kalau sikatan lama ya, nggak boleh Oh, katanya. gitu. Bisa bikin gusi terlalu naik. I see. Terus kayak, iya tuh dok, 20 menit nggak akan berhenti tuh dia. Ngomong ambek, ya honey ya, syok, oh itu syok. Kayak nggak selesai, dan dia bisa sikat gigi di mana aja. Itu orang Jepang, karena dia sikat gigi nggak kayak kita yang Itu berbusa-busa. Orang Jepang atau emang kondosan ya, Ci? Kayaknya kodosan. Aku nggak tahu ya, kayaknya kodosan tok deh. Soalnya kalau di TV-TV yang aku lihat, orang Jepang ya proper sih di depan wastafel ya. Ini suamiku tuh kayak di kasur segesek. Keunikan lah ya. Keunikan. Terus yang kedua ternyata ini ya Allah, kentut pertama itu meters loh, kentut pertama. Sumpah. Aku 3 tahun nggak pernah Siapa yang kentut duluan? Aku lah. Dia nggak pernah kentut, boy. Sumpah. Sumpah nggak pernah kentut orangnya. Dan aku tuh kentut pertama habis operasi usus buntu. Iya lagi. Kan waktu itu, jadi aku Sabtu resepsi kan. Hari Senin itu, hari Selasa, aku operasi usus buntu. Seninnya, mau resepsi seminggu sebelum resepsi, nggak seminggu, 5 hari sebelum resepsi bahkan. Senin depan padahal nikah resepsi. Sabtunya. Oh, Sabtunya. Ini Senin aku masuk rumah sakit, Selasa operasi. Hari Selasa ini kondosan ulang tahun. Waduh. Sabtunya aku resepsi. Gokil aja. Terus gimana, J? Masih bisa? Ya Allah, aku resepsi ditinggal, boy. Aku udah istri, boy. Aku resepsi, aku operasi ditinggal sendirian. Jadi itu aku bilang, honey, tomorrow I operation. So, don't you want to accompany me? I'm scared. Kamu nggak nemenin aku takut. Cannot. Why cannot? All the manager already coming for interview. I cannot cancel. If cancel, they have to buy airplane ticket, have to buy reschedule hotel. Jadi dia udah ada 10 interview manager pada untuk saat itu. Manager atau apa gitu loh. Pokoknya interview penting. Mereka udah beli tiket pesawat, mereka udah beli tiket hotel. Kalau ini gagal harus reschedule. Gue nggak bisa reschedule ini cuma gara-gara lu operasi usus buntu. Meskipun lu juga udah bini gue. Waktu itu aku ke culture shock, boy. I see. Soalnya kan emang big boss ya, Ci. Big boss aja super busy banget. Jadi aku masuk ruang operasi tuh sendirian. Sampai dokternya tuh bilang mau nunjukin ususku yang ada usus buntunya ini. Harus ke siapa nih? Ke siapa? Gak ada. Gak ada orang. Buka pintu operasi juga. Keluarganya mana? Gak ada dokter. Oh ya udah masuk lagi. Terus aku bangun-bangun ada pembantu doang, Bu Dimas. Waktu itu ya? Waktu itu. Terus habis itu udah gak bisa makan doh. Makanya cuma pepaya doang. Terus kan namanya usus buntu ya, emang kentut kan, kembung. Bau banget lah kentut which pertama. is kalau kentut bagus ya, Ci? Kentut bagus kan habis operasi. Ya. Nah, saya nggak tahan sih. Kita kentut aja, dut gitu. Untuk kondosan untuk masih. Enggak, lo dia langsung gini. Coba gusain nih, bau ya, katanya. Mau aja bu, katanya nggak apa-apa. Terus habis itu dia bikin aku bubur, disuapin. Terus di situ aku sedih sih. Ternyata kalau istri sakit itu nggak berdaya itu ya, kepikiran poligami, kepikiran wis. Sumpah tuh kepikiran. Kemana-mana, mati. Aku udah nggak berdaya, padahal wis kayak usus buntu tok. Bener-bener kalau istri sakit tuh bener-bener overthinking, nggak bisa perform kan ke suami. Jadi kayak takut suaminya ninggalin juga gitu. Akhirnya aku merubah hijab, boy. Lah kenapa hijab? Gara-gara habis operasi? Takut mati. Jadi aku kuliah pakai hijab mari ngono. Oh gitu. Jadi habis resepsi, terus kan itu kan bulan kuliah kan. Semester berikutnya aku hijaban. Langsung syar'i. Woi. Yang nutupi dengkul segini langsung. Terus kondosanku shock. What happened to you katanya? Kamu kenapa? I'm scared die, aku takut mati. Terus aku soalnya ada pemikiran, ini ya kalau aku operasi hanya Allah yang menemaniku, tidak ada suami. Itu kayak ujung-ujungnya akhir-akhir hidup ini adalah diriku dan Allah. Langsung hijab syar'i. Tapi kondosan mau bolehin aja hijab ya? Dia nggak ngomong iya dan ngomong enggak, dan aku nggak izin juga. Karena aku kayak ini fate, aku fate gitu. Tapi dia nerima ya? Nerima tapi aneh. Kayak kebiasa. Dia kan ya orang Jepang itu sangat-sangat kikuk ya, maksudnya ya nggak terbiasa familiar dengan hijab gitu. Jadi kalau aku tanya, aku cantik nggak pakai hijab, dia bilang better nggak pakai. Ya langsung syar'i oleh cadar pakai cadar aku. Gitu. Terus akhirnya kuliah, terus nikah. Nah itu langsung coba punya anak. Kok
Berapa tahun Ci nyoba? Nyoba awal-awal tahun-tahun pertama itu kok gak hamil-hamil. Oke. Terus aku kayak, Itu tahun pertama ya? Padahal emang maksudnya udah ngeplan sih. Maksudnya dari awal oke mau punya anak oke, kita berapa? nggak rush, tapi Heeh. kita mikir secara umum orang nikah pasti langsung hamil kan. Ah, biasanya ya. Nah ternyata di bulan pertama, kedua, ketiga kok Kosong nih. nothing happen nih gitu. Kosong nih gitu. Kenapa nih? Kondosan juga mulai insecure, apa aku udah mulai tua? Oh gitu. Iya, apa kualitas spermaku menurun? Terus atau akhirnya gimana? kenapa? Akhirnya cek ke dokter. Ternyata waktu cek itu, ya spermanya dia tuh sebenarnya nggak apa-apa. Akunya yang PCOS, telurku kecil-kecil. Akhirnya kita coba hamil natural gitu-gitu loh, hamil natural tapi Udah nyoba apa aja sih waktu itu? dari natural inseminasi terus Insem tuh kayak gimana? insem itu yang tetap spermanya diambil di lab, kita pilih mau cewek cowok, terus nanti dihitung di hari subur keberapa, sperma itu nanti disemprotkan ke rahim kita. Oh gitu, lewat suntik berarti ya? Ya, harus Oke, suntik. oke. Terus Terus? habis itu, tapi kan belum jadi pembuahan tuh, nanti spermanya sendiri yang akan berjuang kan. Berarti masih tergantung. Dan itu lebih murah juga daripada Berapa sih? 15-20 ya. Oke, waktu itu tapi ya. sukses rate-nya kecil ya? Kecil. Jadi intinya tuh ya dokter tuh bilang coba natural dulu, toh kamu masih setahun Van gitu. Jadi normal mas. Tapi sebenarnya insem itu bisa ya? Ada ya? Ada yang hamil juga ada. Oh. Jadi dokter juga bilang senang-senang aja dulu, normal kok setahun belum hamil katanya. Jadi setahun kok tetap gak hamil. Akhirnya nyoba naik tuh natural siklus, pakai obat hormon. Jadi berhubungan di tanggal subur, tetap nggak bisa. Akhirnya lanjut yang lebih advance, inseminasi. 3 kali insem nggak bisa, bolehlah bayi tabung. Oke. Baru Cece 3 kali insem nggak bisa, bayi tabung itu. Dan bayi tabung tuh tahun keberapa? Waduh, Cece agak lupa ya. Pokoknya udah lama ya bayi tabung tuh. 2018-an lah ya. 2019 lah ya. Itu bayi tabung yang siklus pertama, langsung embrio transfer juga. Terus sempat hamil, 2 minggu positif hamil, beta HCG-nya tinggi, pulang-pulang langsung liburan. Kamu tahu sendiri. Iya, kan itu tuh? seminggu setelah ya. Jadi Dan itu sedih banget tuh, Ji. sedih banget. Jadi aku tuh sebenarnya aku tuh udah agak pressure ya. Tiap kali mens tuh kondosan tuh sedih. Tiap kali mens tuh dia Oh, dari kondosan juga sebenarnya pengen ya? oh pengen banget deh. Oh iya ya. Jadi aku kayak pressure Walaupun gitu sebenarnya dia loh. udah punya anak kan? Dia punya anak. Karena kan ini secara jujur anak-anaknya sudah dewasa kan. Jadi kedekatannya juga kurang. Beda negara juga, nggak komunikasi juga. Kondosan yang selalu berusaha mendekat ke anaknya. Oke. Tiap kali Christmas, ulang tahun, tahun baru, holiday summer, dia tuh selalu berusaha pulang ke Jepang untuk bonding lagi sama anaknya, ngajak trip, jalan-jalan kemana. Tapi ya tetap nggak bisa dekat. Gimana sih, Dok? Karena sudah kondosan tuh dari dulu tuh kerjanya memang overseas developer manager kan, jadi dia tuh keluar negeri terus, gak pernah di rumah, jadi bonding sama anaknya kurang, apalagi ditambahin cerai kan, jadi udah nggak serumah lagi, jarang pulang gitu. Tuh, tapi dia tetap try to responsibility, nafkah nggak pernah putus dan dia terlalu tetap engage ulang tahun. Ya? Kalaupun nggak pulang loh, dia selalu izin ke aku. Boleh nggak aku kirim kado? Boleh nggak aku spend uang segini untuk ini? Emang kondosan terkenal responsibility banget sih? Responsibility banget. Sampai titik akhir ya, ya. Terus habis itu dia bener-bener pengen punya anak karena ngerasa jauh sama anaknya. Dia suka anak kecil dan dia ngerasa mungkin kalau kita punya anak, we will more happy. Oke. Nyoba-nyoba tuh struggling 5 tahun tuh kita. Loh kok nggak hamil-hamil, barulah di tahun ke berapa ya, COVID sih, aku ingat 2020. Maret 2020, pipis darah pertamanya dia. Kenapa tuh Ji? Pipis dia tuh sebenarnya selalu, apa-apa tuh kan report ke aku ya, selalu izin, selalu bilang. Waktu itu dia langsung ngirim foto di toilet, klosetnya tuh semuanya darah. Urinnya tuh yang keluar darah, terus dia tuh ngirim, jadi nya tuh kan dilap pakai tisu ya, tisunya itu semua darah loh. Banyak. Jadi dia foto gini, ambil di klosetnya sama di ininya darah cekrek gitu. Ini aku pipis darah dan tuh merah seger. Dan aku tuh kaget banget, gak mungkin
ini kenapa kok pipis darah, anyang-anyangan apa ya, anyang-anyangan tuh infeksi saluran kencing gitu loh. Oke, kamu pulang sekarang, itu udah COVID ceritanya dong. Udah COVID, lockdown, semua outlet tutup, udah kayak apa sih Dok, lockdown ya, yang ditutup semuanya nggak boleh semua nggak boleh kemana-mana. keluar segala macem. Tapi dia tetap bisa ngantor kan, beberapa orang doang. Terus tak bawa ke rumah sakit di Menteng waktu itu. Oke. Dia bilangnya itu infeksi saluran kencing, dikasih obat berhenti pendarahan, tapi yang minum, yang serbuk, tetap berdarah. Oh itu terus J, tiap pipis? Iya dia pipis. Oh. Pipisnya dari Sakit dong J? Nggak semerah awal ya, nyeri. Terus habis itu udah, aku ngerasa loh kok tetap berdarah ya. Akhirnya aku bawa ke RSPI Pondok Indah. Itu aku langsung cari dokter, apa ya, pokoknya bagian pipis tuh loh Dok, onkologi. Ini apa ya? Onkologi. Bukan onkologi. Onkologi itu kan kanker ya, jadi urologi. Urologi. Aku langsung ke spesialis urologi. Spesialis urologinya itu langsung ngecek loh. Jadi pinggangnya kundusan ini di gini, deg-deg, sakit nggak? Nggak. Yang kiri, deg-deg, sakit nggak? Nggak. Oke. Pakai apa? Pakai dari punggung belakang kini kita pakai tangan. Oh, pakai tangan toh. Kalau sakit berarti possibility ginjal. Oke. Kenapa-napa. Jadi di sini deg-deg, sakit nggak? Nggak. Sini sakit nggak? Nggak. Oke. Oh, berarti bukan ginjal. Ginjal aman. Ayo tiduran, ditekan di sini. Oh, sakit. Dokternya diem aja tapi, Bu, boleh nggak MRI apa CT scan gitu? Sekarang gitu. Hasilnya keluar besok bawa hasil, kita ketemu lagi. Oke, keluar tuh hasilnya. Kamu merasa gimana, Ceh? Waktu keluar darah terus? Wah, kasihan loh. Kasihan ya? Kasihan bingung dan ketakutan. Kenapa ini suamiku gitu. Terus habis itu, setelah itu, sehari itu kan, ketemulah. Besoknya kan keluar hasilnya, ngambil, aku ketemu lagi. Bu, ini kayaknya di kandung kemihnya Bapak ada tumor. Oh iya ya Dok. Tumor, aku sih mikir tumor tuh bukan kanker loh Dok. Terus dia bilang, tumor ini ada 2 Bu. Kalau jinak, ya udah jinak, nggak apa-apa. Tapi kalau ganas itu kanker. Jadi tumor tuh ada 2, jinak dan ganas. Bagaimana kita tahu dia jinak atau ganas? Harus lewat biopsi. Operasi. Disayat, diambil sampel, dikirim ke patologi. Hasilnya akan keluar. Ini tumor jinak atau ganas. Oke Dok, kalau jinak udahlah kita nggak usah ngomong. Kalau ganas gimana Dok? Worst-nya suami ibu bisa pipis lewat perut. Aduh. Jadi kandung kemih itu bisa diangkat loh. Terus dia harus pipis lewat lubang perut. Terus aku mikir, pipis lewat lubang perut gimana? Gak kebayang. Orang yang aku sayangin seumur hidup pipis lewat lubang perut. Terus aku bilang, terus kalau itu kanker gimana? Ya pipis lewat lubang perut, terus di kemo. Aku gini, wah dia akan botak, dia akan pipis lewat perut. Hidupnya hanya 5 tahun katanya. Maksimal tuh udah best 5 tahun. Tapi Bu, ada beberapa pasien saya yang di lokal kemo, lewat kateter, dimasukkan lewat kelaminnya, itu sampai sekarang hidup juga ada. Wah, aku langsung, Dok, itu aku umur berapa ya, Dok? Cici masih umur 24, 25 berarti deh, itu Dok. 2020? Iya, 2020. Dan itu 24 berarti aku tahun lalu dong, Iya, masih muda dong. Banget. Aku kayak, kaget Dok, dong. Saya belum punya anak. Saya baru nikah 4 tahun, aku bilang. Saya belum punya anak, Dok, gimana? Ya, Ibu sabar ya. Terus kondusan tuh, aku nangis. Aku inget aku nangis kejer, minta ampun ke dokternya, minta tolong. Itu dokternya wes, ya, Bu sabar ya, sabar. Kondusan cuman, lagi-lagi, dia cuman ngelus-ngelus pundakku. It's okay. Langsung keluar tuh kita ketakutan dong. Keluar dari ruang konsul dokter, kita ketakutan, kita bayar, kita nge-freeze. Pulang tuh diem-dieman di mobil. Jadi gak ngomong. Karena shock dua-duanya. Gak expect ya, Ji? Gak expect. Gak ngomong, gak nafsu makan, dua-duanya tidur siang. Setelah tidur siang, terus kayak oke, baru bisa mikir kan, what if this is cancer? Ya udahlah kita operasi dulu. Nah operasi, pindah rumah sakit yang dekat rumah. Siloam Duren 3. Sini ya? Dekat rumah.
Karena di situ spesialis urologi kan. Kalau transplantasi ginjal juga di situ. Terus habis itu operasi lah di situ loh. Operasi berjalan lancar, but one new things. Aku baru tahu suamiku alergi obat dan hampir wafat. Gara-gara? Jadi itu alergi obat, aku ingat namanya transamin. Transamin ini obat penhenti pendarahan. Tapi kondosan ini alergi sama obat itu. Dan akhirnya ada reaksi namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu tensinya turun, nafasnya makin turun, bisa wafat. Jadi kamu panik dong? Panik. Jadi awalnya dia keluar dari ruang operasi kan, pakai kateter tunduk, pakai kantong urin, merah semua habis operasi kan. Operasinya dokternya udah nunjukin, ini tumornya udah kita ambil, kita kirim sampelnya ke patologi ya, iya dok gitu. Masuk ke kamar, hai Hani gitu. Terus dia tanya, gimana, cancer ya gitu. Iya dokter sih bilangnya kayaknya cancer. Ya udahlah kita berobat aja. Gitu. Iya. Terus itu suster masuk tuh, masukin, Pak ini obat penhenti pendarahan ya, biar nggak pendarahan lagi. Masukin obatnya. Terus jedahnya itu dia langsung bilang pusing. Karena aku pernah operasi juga ya, aku bilang kayaknya wajar deh, soalnya habis operasi biasanya pusing. Coba nggak usah lihat iPad, dia lihat YouTube kan, nggak usah lihat iPad dimatiin. Hani aku pusing gitu. Iya nggak apa-apa begitu. Terus dia mulai kayak gini. Hani, I cannot breathe. Aku nggak bisa nafas, nggak bisa nafas. Jam 2 pagi, woy. Aduh. Nggak ada dokter jaga di lantai lain, itu cuma ada suster. Terus aku bilang, suster, suami saya kenapa? Suster, lihat, suamiku kondosan bilang, I cannot feel my legs. Jadi dia udah kayak mati rasa jadi kayak katanya tuh, kayak nyawanya udah kayak dicabut dari kaki ke atas. Aduh. Dan dia udah kerasa dingin, mati rasa. Terus? Dia udah nggak bisa gerak, terus dia nggak bisa lihat aku. Padahal dia udah buka mata, tapi nggak bisa lihat aku. I cannot breathe, I cannot see you. Hani panik dia. Hani langsung gini, Allah. Hani terus dia kayak Allah gitu. Terus gimana aja? Hampir wafat, terus tensinya dicek itu udah 60 per berapa gitu. Terus habis itu susternya lari. Dokter ini ada reaksi shock. Terus habis dikasih obat anti shock, langsung dia mulai agak tenang. Tenang, nafasnya mulai balik. Tekanan darahnya juga udah mulai stabil. Dari 60 naik ke 70, terus dia bilang, what is that? Dia bilang kayak gitu. Terus dokternya datang, itu namanya shock anafilaktik. Kamu alergi sama transamin. Wah, sejak saat itu iki PR apa lagi? Ini kanker belum selesai, ya Allah. Aku udah harus tahu ini. Jadi aku sejak saat itu bahaya loh, Ndo. Aku tahu suamiku ini gampang alergi obat. Jadi apapun obat yang mau masuk, aku tuh bener-bener strict. Bener-bener was-was banget ya. Karena bisa mengancam nyawanya dia. Jadi dan kamu juga nggak tahu dong. Nggak tahu. Biasanya panas, panadol, paracetamol. Lah ini apa nih transamin asid si kampret aku gitu. Kamu nikah dia sama kondosan juga nggak tahu ada alergi. Aku juga mikir kenapa dia bisa kanker, orang dia healthy lifestyle, nge-gym iya, suka makan sayur, orang Jepang healthy food kan. Kenapa? Tapi ya memang based on history family, mamanya genetics, ada kanker. Cuman kan sebenarnya setiap orang punya genetic cancer ya. Cuman stresornya apa dulu? Menurutku dia yang makin tinggi ngebuat stresor kankernya grow adalah ketika dia itu stres. Karena waktu itu Marugame itu kan semua kan di mall-mallnya tutup. Terus salesnya terjun payung, dia stres banget. Dan itu ngetresor kesehatannya dia. Stres tuh ngaruh banget berarti. Ngaruh, stres impact tuh kesehatan. Makanya jangan stres. Mending stres kebanyakan duit daripada stres gak punya duit. Bener. Terus habis itu aku kayak, ya Allah nangis, tak pelui, tak ciumi, I almost lose you. Terus dia bilang, Hani, itu aku tadi kaget banget sih, dia bilang. Kayaknya itu aku cuma mikir, oh ini ya, aku mati kayak gini ya rasanya. Oh aku nggak bisa ngelihat muka istriku lagi ya katanya. Terus langsung dia, kalau aku meninggal titip ya wasiat buat anak-anak. Enggak lah, kamu nyampein sendiri lah. Kamu ngomong sendiri, kamu harus hidup, aku bilang gitu. Terus sejak saat itu aku lebih bonding ya sama kondosan ini karena sudah melihat dia hampir meregang nyawa, kena ajal gara-gara mati bukan karena kanker, mati karena alergi obat. Weng. Terus habis itu dia udah kemo lah. Itu berarti berapa bulan sih setelah
didiagnosis? Diagnosis sebulan itu langsung keluar memang kanker, langsung kita planning, medical plan-nya, kemo lokal. Jadi dimasukin kateter yang gedenya kayak sedotan boba, Waduh, sakit banget. Kayak titik cowok, lubangnya sekecil itu, dimasukin kateter segede lubang boba. Aduh. Terus namanya aku inget obatnya gemcitabine, diinjek ke situ, di hold 2 jam, dipipisin lagi. Ya memang tidak membuat botak, memang nggak ngebuat gundul, cuman ya side effect-nya agak mual-mual ya. Dan itu berlangsung 10 siklus. 10 hari? 10 bulan. 10 bulan? Berarti sebulan sekali? 2 minggu sekali deh kayaknya. Oh. Iya kayak gitulah, pokoknya aku lupa ya, lu udah berapa tahun ya. Intinya segitu, 10 kali siklus, evaluasi. Dievaluasi masih ada nggak? Oh masih ada ternyata. Nakal banget kansernya. Itu MRI ya? Jadi MRI berarti? Waktu kita evaluasi itu namanya sistokopi ya Pak? Sistokopi, jadi dimasukin kamera segede boba juga kabelnya. Aduh. Jadi kita bisa lihat live dong. Aku tuh tahu live saluran laki-laki tuh bisa kayak dokter aku. Jadi aku tuh ada monitor segede ini kayaknya. Oh ini salurannya. Dan kamu nggak takut ya waktu itu gimana? Takut dong. Aku juga kasihan sama suami aku. Iya. Dan sistokopi tuh boleh orang masuk kan. Aku bisa lihat prostatnya aman ya Bu, masuk lagi nah ini kandung kemihnya, nah ini kankernya masih ada ya kayak brokoli gitu. Itu obat-obatnya tuh dipakai tangan sih atau otomatis? Pakai kayak kabel, tongsis gitu. Kayak kabel, terus nanti dokternya ada kayak robotnya gitu, kayak melihat gini-gini. Terus dilihat, nah di situ Bu diambil foto. Oke, besok kita namanya tuh turbuli itu, kayak dokter nih gue. Turbuli itu burning the cancer, kayak di laser gitu. Jadi dia operasi kecil. Jadi masuk. Oh itu habis yang kemo itu? Kan masih ada kan, grow lagi. Dimasukin kateter lagi, terus di laser ditembak, kosong kan. Daging-daging kansernya tuh kosong, keluar tuh. Di ruang operasi itu, shock anafilaktik lagi. Kedua. Aku ya nggak tahu ya, dokternya bilang, Bu tadi shock anafilaktik lagi, masuk ICU dong, kondosan tuh. Kenapa dok? Iya orangnya ngorok, jadi ngorok, gak bangun-bangun. Jadi ngorok, tapi tensinya turun, cucut. Aduh aku tiap kali 4 jam nunggu di operasi itu zikir terus. Takut banget, stres banget pokoknya. Makan banyak aku, saking stresnya tuh. Terus habis itu masuk ICU, aku kayak gak bisa ketemu, kayak langsung kan ICU kan steril ya. Hani tinggal tidur sini ya, iya. Semua alat-alat tatit gitu kayak ya Allah, nangis tok wis hidupku wis. Sebenarnya hidupku nangis tok wis. Sejak itu aku kayak tiap hari nangis, tiap hari nelangsa, tiap hari sedih. Tiap hari aku sedih, makanya apa ya, bener-bener di umur 24 tahun, in 24 my age. 24 tahun orang-orang masih seneng-seneng. Iya. Kamu udah ada cobaan hidup ya sih. Dan aku udah jadi caregiver, takut sekali kehilangan laki-laki yang sangat aku cintai. Dan ya sebenarnya story-nya masih panjang ya. Tapi intinya itulah titik aku semakin bonding dan menghargai hidup. Karena setiap waktu sama kondosan tuh matters. Dan sebenarnya perjalanan dia berobat masih panjang, dramanya, dardernya masih panjang. Banyak banget ya cuy. Panjang banget, tapi time udah out guys, sudah 1 jam. Nanti kita lanjut lagi. Untuk part 2 ya. Iya, ini masih yang part 3 ya? Part 3. Ini masih part kemo. Nanti akan next part kita bahas tentang medical journey. Medical journey-nya kondosan. Sama berjalan dengan medical journey, kejar-kejaran waktu dengan sisa waktu hidup, plus program hamil. Itu yang menarik. Pokoknya stay tune terus ya minasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Podcastnya Mama Udon, Deep Talk Mama Udon Podcast. Dan sampai ketemu on the next vlog. See you. Bye-bye.